Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 331. Saat kata-kata itu diucapkan, sang eksekutif, yang hendak pergi, tiba-tiba membeku. Karyawan Davis Corporation lainnya di dekatnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Mary. Christina berpura-pura terkejut. Direktur Davis, apa yang Anda katakan? Diliputi emosi, Mary menahan rasa mualnya dan mengulangi, saya bilang saya hamil, jadi saya merasa tidak enak badan dan tidak bisa minum, maaf. Eksekutif itu juga tercengang. Begitu ya, tidak apa-apa, kamu jelas tidak boleh minum jika sedang hamil. Aku tidak tahu, jadi, jaga dirimu baik-baik. Mary menghela napas lega, dan saat hendak pergi, Christina berkata, Direktur Davis, saya ingat Anda belum menikah, kan? Bagaimana mungkin Anda? Perkataannya menimbulkan keheningan yang mematikan di kerumunan. Semua mata tertuju pada Mary, lalu mereka melirik perutnya. Victoria menimpali. Christina, bagaimana mungkin kamu menanyakan hal itu? Karena Direktur Davis telah mengumumkan kehamilannya, itu pasti kabar baik, bukan? Bolehkah aku bertanya siapa ayahnya? Yang lainnya segera mengalihkan perhatian mereka ke Maria. Mary mengatupkan rahangnya dan menarik napas dalam-dalam. Maaf, itu privasiku. Victoria langsung ke pokok permasalahan. Privasi. Dalam keluarga seperti kami, pernikahan harus diumumkan ke publik. Apakah tunangan Direktur Davis adalah rahasia? Christina langsung mengejek. Jangan bilang kau tidak tahu siapa dia. Kudengar kehidupan pribadi Direktur Davis cukup kontroversial. Begitu dia mengatakan ini, karyawan dari Davis Corporation dan Olsen Group mulai berbisik-bisik dan menunjuk ke arah Mary. Dia sebelum menikah. Meskipun keluarga Davis telah berpisah, bukankah ini akan memengaruhi reputasi para wanita di keluarga Davis? Mary selalu bersikap liberal dalam kehidupan sosialnya, minum-minum dengan banyak orang demi proyek, tapi kudengar dia masih punya batasan. Batasan, dia sedang sekarang, di mana batasannya? Jika dilihat dari statusnya, bukankah pria itu akan bertanggung jawab jika dia benar-benar? Kok tidak ada tunangannya? Mungkin Christina benar. Mary telah berhubungan dengan begitu banyak pria sehingga dia tidak tahu siapa ayahnya. Saya pernah mendengar bahwa di kalangan orang kaya, beberapa orang menjalani kehidupan yang sangat liar. Bahkan ada kejadian seperti itu. Apa? Di mana kamu mendengar gosip seperti itu? Katakan padaku, apa yang terjadi? Kau tidak tahu. Aku baru mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya. Kudengar ada orang yang hidupnya sangat bebas. Mereka suka mengumpulkan sekelompok wanita dan pria, lalu semua orang membuka pakaian, membentuk lingkaran, dan para pria berdiri diam sementara para wanita berjalan berputar-putar. Ya ampun, aku benar-benar belajar sesuatu yang baru. Kalau sampai seperti itu, kamu tidak akan tahu siapa ayah anak itu, kamu hanya bisa menunggu anak itu lahir, lalu menguji semua pria yang hadir hari itu. Tidak mungkin, adakah yang berani memelihara anak seperti itu? Kudengar keluarga Davis punya moral yang baik, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, mungkinkah ada kesalahpahaman? Mendengar semua ini, Mary tercengang, dia tidak pernah menyangka gosip akan berubah menjadi skenario seperti itu. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia mengepalkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Saat itu, Chad juga mendengar obrolan di sekitarnya dan bergegas menghampiri. Ketika dia mendengar bahwa orang-orang mempertanyakan pendidikan keluarga Davis, wajahnya menjadi sangat gelap. Masih ada beberapa wanita yang belum menikah di keluarganya. Jika skandal ini terbongkar, apakah wanita keluarga Davis lainnya masih bisa menikah? Ekspresinya berubah jelek saat dia menatap Mary, yang mengepalkan tangannya. Dia cepat-cepat melangkah maju untuk menghalangi jalannya. Mau kemana? Beritahu semua orang siapa ayahnya. Melihat ini, Mary tanpa sadar melihat ke arah Alice. Alice bersandar di meja anggur, segelas sampahnya di tangan, dan mengocoknya pelan-pelan. Meskipun mendengar keributan itu, ia hanya memperhatikannya dalam diam seolah sampahnya itu adalah harta karun langka yang bisa dimainkan sepanjang malam. Ia tidak menunjukkan niat untuk maju membantu wanita itu. Mary tak kuasa menahan senyum getir. Itu saja, di matanya, anaknya adalah milik pria lain. Ia telah bermain-main dengan orang lain, bagaimana mungkin ia bisa maju untuk membelanya? Dia menundukkan pandangannya. Chad, jangan bicara padaku.
Chad menatapnya dengan geram dan bertanya, katakan saja padaku, apa yang terjadi dengan bayi ini? Mary mengatupkan rahangnya, menatapnya. Memang begitulah adanya. Dia menatap orang-orang di sekitarnya, dengan mata tajam dan senyum dingin. Negara ini memiliki undang-undang yang mengizinkan wanita yang belum menikah untuk dan punya anak, bukan? Apakah kalian semua tidak mengizinkannya? Atau apakah kalian masih hidup di zaman abad pertengahan? Ini abad ke-21. Jangan bilang semua orang masih berpegang pada ide-ide kuno itu. Kau, melihatnya begitu tak tahu malu, Chad merasakan kemarahan membuncah dalam dirinya. Christina menutup mulutnya. Nona Davis, maafkan saya tidak tahu bahwa keluarga Davis begitu lunak. Di keluarga Olsen, kami harus pulang malam-malam, dan setiap gerakan setelah pukul 10 harus dilaporkan kepada orang tua. Kata-kata ini membuat raut wajah Mary sedikit berubah. Tepat saat dia hendak berbicara, pemandangan di depannya menjadi gelap, diikuti oleh suara pukulan. Telapak tangan Chad menghantam wajahnya dengan keras. Sebagai sepupu yang lebih tua, Chad berhak mendisiplinkan saudara-saudaranya, dan apa yang dikatakan Mary di sini sangat berdampak pada reputasi keluarga Davis. Mary menatapnya tak percaya. Chad, meskipun Chad bersikap tegas terhadap mereka, bagaimanapun juga, dia adalah wanita dari cabang keluarga yang lain. Chad belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Chad menatapnya. Tamparan ini karena kamu tidak punya harga diri. Mary, katakan sekarang, siapa pria brengsek itu? Dari kejauhan, Alice melihat apa yang terjadi, dan alisnya langsung berkerut. Jari-jarinya mencengkeram kaca dengan erat. Bab 332. Alice tanpa sadar melangkah 2 langkah ke arah Mary, lalu dia melihat Kira dan Louis bergegas ke kerumunan, yang membuatnya berhenti sebentar. Dia menyeringai dan terus menatap gelas anggur di tangannya. Keira pun tidak menyangka Mary akan mengalami kejadian seperti itu. Dia bergegas menghampiri saat mendengar keributan itu dan baru saja mendekat ketika dia mendengar suara tamparan keras. Dia langsung menerobos kerumunan dan menyerbu masuk, menempatkan Mary di belakangnya, lalu menoleh ke Chad. Apa hakmu untuk memukul orang lain? Chad menatapnya lekat-lekat. Demi ajaran leluhur keluarga Davis, aku kakak laki-lakinya. Jika dia tidak menghargai atau mencintai dirinya sendiri, aku berhak memberinya pelajaran. Keira membalas, itu kekerasan dalam rumah tangga. Chad menghindarinya dan menoleh ke Mary. Mary, kemari dan ceritakan pada kami. Apakah itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga? Wajah Mary sudah mulai membengkak. Dia menundukkan kepalanya, sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Keira berargumen, sebelum menikah adalah haknya. Chad, kamu melanggar kebebasan pribadinya dengan melakukan ini. Chad sudah menunjuk ke arahnya, sambil memaki dengan keras. Memang benar, hamil sebelum menikah adalah haknya, tetapi apakah dia pernah mempertimbangkan, setelah hamil, dampak seperti apa yang akan ditimbulkannya pada para wanita di keluarga Davis? Apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Apa yang telah terjadi pada para wanita di keluarga Davis dalam imajinasi orang-orang? Jika aku tidak mendisiplinkannya, siapa yang berani menikahi wanita manapun dari keluarga Davis di masa depan? Rumor tentang generasi kedua yang kaya sudah cukup negatif. 5 keluarga besar menjunjung tinggi reputasi dan kehormatan, karena itu mereka mengatur anak laki-laki dan perempuan dengan sangat ketat. Dalam hal-hal seperti itu, seringkali anak perempuanlah yang dirugikan, sehingga mereka diatur lebih ketat. Atas usulan yang disengaja dari Christina dan Victoria tadi, semua orang telah membentuk kesan buruk terhadap wanita-wanita keluarga Davis. Perkataan Chad benar adanya, jika masalah ini dibiarkan tanpa kejelasan, reputasi para wanita keluarga Davis akan rusak, dan menikahkan mereka akan sulit, keraguan akan timbul atas kehormatan mereka. Mendengar ini, Keira mengerutkan kening. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba Mary mendorong lengannya dari belakang. Kira, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mary muncul dari belakang dan datang di depan Chad. Dia menatap Chad langsung, lalu menoleh ke arah kerumunan. Perilaku pribadiku tidak ada hubungannya dengan keluarga Davis. Chad hendak membalas, tetapi Mary menatapnya lagi. Chad, karena aku telah melakukan kesalahan, dan sebagai wanita dari keluarga Davis, aku harus menerima hukuman. Mari kita lakukan hukuman keluarga. Mendengar kata-kata itu, mata Chad membelalak tak percaya. Kau. Mary berkata, mari kita laksanakan hukuman di sini, agar semua orang dapat melihat betapa ketatnya peraturan keluarga Davis.
Jangan biarkan tindakanku mencoreng reputasi keluarga Davis. Chad terkejut dengan sikapnya. Bahkan Christina tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, disiplin keluarga. Ya ampun, kudengar hukuman keluarga Davis adalah cambuk, dan cambuk mereka berduri. Duri-duri itu bisa mengupas lapisan kulit. Mary tidak suci, jadi berapa banyak cambukan yang akan dia terima? Chad terdiam sejenak dan tidak menjawab. Mary menjawab untuknya, 5 cambukan. Christina kemudian berseru kaget. Ya Tuhan, setelah 5 kali cambukan, bukankah punggungnya akan kehilangan kulit yang bagus? Mary, apakah kamu yakin tentang ini? Kamu bisa saja mengatakan siapa pacarmu, dan meminta Paman Davis untuk menjadi pengacaramu dan mengatur pertunangan. Untuk apa bersusah payah seperti itu? Chad juga tidak tega mencambuk Mary dan dengan pelan mendesaknya, Mary, tolong beritahu kami. Ayah dan aku akan menjagamu. Siapa sebenarnya ayah dari anak itu? Katakan saja siapa dia, dan kita bisa membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tidak perlu mencambuk. Cambuk itu masih terlumuri air garam dan air cabai, sehingga menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan ketika cambuk itu mencambuk kulit. Saat Chad masih kecil, kecintaannya pada bermain sangat kuat. Suatu kali dia berbohong dan menjalani hukuman yang diberikan oleh ayahnya, merasa seolah-olah jiwanya hampir tercabut setiap kali dicambuk. Karena itu, dia tidak tega melihat Mary menderita seperti itu. Namun, Mary mengepalkan tangannya erat-erat dan menutup mulutnya rapat-rapat, dengan tegas menolak untuk berbicara. Ia tidak dapat berbicara, karena meskipun ia berbicara, Alice tidak akan pernah mengakuinya. Mengapa ia harus mempermalukan dirinya sendiri? Mary menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apapun. Melihat hal ini, Chad yang frustrasi dengan kekeras kepalaannya, berkata dengan nada tinggi, Mary, kenapa kamu keras kepala sekali? Bahkan jika ayah dari anakmu adalah orang biasa, keluarga Davis bisa menerimanya. Kenapa kamu tidak mau bicara? Benarkah apa yang dikatakan Christina, bahwa kamu tidak tahu siapa ayah dari anakmu? Perkataannya disambut dengan diamnya Mary. Chad, yang jengkel, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sekeliling dan berkata, apakah pria itu ada di sini? Lihat, Mary, dia belum maju untuk melindungimu. Apakah dia sepadan dengan semua ini? Mary tetap diam. Chad hampir gila. Melihat masalah ini tak kunjung berakhir, ia tak punya pilihan selain memberitahu kepala keluarga, Ken. Ken bergegas menghampiri dan melihat kondisi Mary dan kerumunan di sekitarnya. Bersama beberapa wartawan yang diundang secara khusus, ia tahu bahwa mereka harus memberikan penjelasan hari ini. Jika tidak, besok skandal itu akan menyebar kemana-mana, mempermalukan keluarga Davis. Dia menoleh ke Mary. Mary, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kau yakin tidak akan bicara? Mary menggelengkan kepalanya. Ken menarik napas dalam-dalam lalu melihat sekeliling. Tidak adakah yang mau mengakuinya? Saat ini, cinta bebas itu bisa diterima. Selama kau berani mengakuinya, keluarga Davis tidak akan melakukan apapun padamu, kami bahkan bisa menyiapkan mas kawin yang besar untuk Mary. Sayangnya, tidak ada seorang pun di antara kerumunan itu yang berbicara. Keira segera menoleh ke arah Alice, menatapnya tajam. Melihat sikapnya yang sama sekali tidak berubah, ia dipenuhi amarah dan kecemasan, tatapannya tiba-tiba beralih ke Lois. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Lois berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan membantu dengan bantuan semacam itu. Keira tidak tahu harus berkata apa. Meminta Lois untuk mengakui anak itu memang terlalu berlebihan. Namun, dia benar-benar tidak tega melihat Mary menderita seperti ini. Dia ingin bergegas, tetapi lengannya dipegang oleh Lois, yang berbicara dengan suara yang tidak keras, tetapi terdengar jelas bagi Alice, jika Mary melakukan hal seperti itu memang akan mempermalukan keluarga Davis, dan tidak diberi hukuman bukanlah cara untuk memberikan penjelasan. 5 kali cambukan, mengingat dia hamil dan tidak bisa minum obat, siapa tahu lukanya bisa sembuh. Keira langsung menjadi semakin cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di tengah-tengah pemandangan itu, melihat tidak seorang pun yang maju dan Mary tetap diam, Ken mendesah pelan lalu berkata, ambilkan cambukku. Bab 333. Saat Ken berbicara, semua orang terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa kepala keluarga Davis akan melaksanakan hukuman di depan begitu banyak orang. Bahkan Christina pun terkejut dan bertukar pandang dengan Victoria. Meskipun saat itu adalah abad ke-21, dengan sistem hukum yang mapan,
keluarga-keluarga yang sudah mengakar seperti mereka masih memiliki hukum keluarga mereka sendiri. Ini dilakukan untuk menghukum orang-orang yang tidak melanggar hukum tetapi mencoreng nama baik keluarga. Mereka yang berada di luar keluarga tidak mengetahui masalah-masalah seperti itu, tidak ada keluarga yang akan menegakkan hukum di hadapan orang luar. Keluarga besar peduli dengan martabat, mereka tidak akan menyiarkan hukuman yang mereka terima tetapi lebih suka menanganinya secara pribadi. Penyebutan hukum keluarga hari ini hanya dimaksudkan untuk menekan keluarga Davis agar menghukum Mary setelah kembali ke rumah. Chad juga bingung. Ayah, mungkin sebaiknya kita pulang dan membawa ini ke sana. Begitu mereka kembali ke rumah, penegakannya tidak lagi terlalu ketat, dan 5 kali cambukan yang diwajibkan mungkin tidak akan dilaksanakan semuanya. Namun Ken tetap keras kepala. Karena kita sudah membuat keributan, tentu saja kita harus melakukannya di sini dan menunjukkan kepada semua orang betapa ketatnya keluarga Davis dalam mengelola urusannya. Chad bingung. Ada sesuatu yang aneh baginya. Ayahnya, sang kepala keluarga, sebenarnya cukup lunak terhadap mereka yang berada di bawahnya, hanya menggunakan hukum keluarga untuk pelanggaran serius. Karena Maria sudah diberi tempat tinggalnya sendiri, yang secara efektif menjauhkannya dari garis keturunan utama, tidak perlu melakukan hal sejauh ini. Bahkan Mary sendiri pun bingung. Ketika dia menyebutkan tentang disiplin keluarga, tujuannya adalah untuk melindungi reputasi para wanita dalam keluarga dan menyelamatkan kehormatan, tetapi dia tahu bahwa Ken tidak akan benar-benar mencambuknya. Tapi jika hukuman cambuk itu dilakukan di depan umum, bagaimana mungkin Ken bisa membiarkannya hidup? Mary tidak dapat mengerti sebabnya, tetapi tangannya telah bergerak ke perutnya. Dia tidak mungkin kehilangan bayinya hanya karena beberapa cambukan, bukan? Ekspresi khawatir tampak di wajahnya. Keira mengerutkan kening, lalu melangkah maju. Tuan Davis, apakah Anda akan menggunakan hukuman mati di depan umum? Lagi pula, itu ilegal, bukan? Ken menoleh untuk menatapnya. Aku sedang mendisiplinkan anggota keluargaku sendiri. Apakah ada yang akan menelepon polisi? Atau mungkin kau, Mary, yang akan menelepon polisi? Mengetahui dirinya bersalah atas masalah hari ini, Mary hanya menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun. Chad ingin berkata lebih banyak, tetapi Ken menegurnya. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Chad selalu menuruti perintah ayahnya, dan sambil mendesah, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berbalik dan keluar dari ruangan. Hotelnya tidak jauh dari kediaman Davis, tetapi masih akan memakan waktu setidaknya setengah jam untuk pergi dan pulang. Setelah Chad pergi, Ken menemukan tempat untuk duduk. Mary berdiri di sana, kebingungan dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ia menunduk melihat perutnya, tidak pernah sekalipun mengangkat kepalanya untuk melihat Alice, yang tidak jauh darinya. Keira ingin bergegas menghampirinya dan membawanya pergi. Namun Louis memegang lengannya. Keira menoleh dan mengerutkan kening padanya, hanya untuk mendengarnya menjelaskan, jika keluarga Davis menggunakan hukuman mati di depan umum, apakah menurutmu opini publik akan mendukungnya? Keira menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, jadi apakah Ken sudah gila? Begitu dia mengatakan ini, Louis menatapnya dengan saksama. Pikirkan lagi. Suaranya tenang, menenangkan kegelisahan Keira. Saat dia melihat ke kejauhan lagi, dia bergumam pada dirinya sendiri, Ken tidak akan mencapai posisinya hari ini jika dia bodoh. Saya pernah berinteraksi dengannya, dia cukup berpikiran terbuka. Dia bahkan mempromosikan Mary di luar protokol biasa karena dia melihat potensi dalam dirinya. Dia tidak akan merusak kedua belah pihak dengan cara ini, jadi. Mata Keira tiba-tiba membelalak tak percaya saat menatap Louis. Dia tahu bahwa ayah anak itu adalah Alice. Louis menundukkan pandangannya. Jika dia tahu, bagaimana mungkin Ken tidak menyadarinya? Dia mengacu pada Sarah. Keira langsung teringat kembali saat ia hendak menjemput Mary saat Sarah mendesak Mary untuk membuang anak itu. Saat itu, Mary terkunci di dalam kamar dan tidak mungkin memberi tahu Sarah. Orang tua Mary pasti telah membocorkan berita itu. Mengingat macam apa orang tua Mary itu, dan mengingat Mary tengah mengandung anak Alice, mereka pasti akan menyuruh Ken untuk mengambil keuntungan. Jadi, Ken tahu, apakah semua ini hanya sandiwara untuk menarik keuntungan dari Alice. Ken tidak yakin apakah Alice benar-benar menyukai keponakan jauh dari keluarga Davis. Lagi pula, tanggapan dari pertemuan yang telah diatur adalah bahwa dia tidak tertarik.
Seorang keponakan berhasil memaksa Alice menikahinya hanya dengan membuatnya, yang dapat menyinggung Alice, dan mungkin juga menempatkan keluarga Davis dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jadi, Ken melakukan ini dengan sengaja. Dia sengaja bertindak seperti ini untuk memaksa Alice membuat pilihan. Keira menyadari hal itu dan segera menatap Alice, hanya untuk melihat alisnya sedikit berkerut saat ia menatap Mary di kejauhan, dengan sedikit kekesalan melintas di matanya. Keira langsung merasakan gatal di tangannya. Mengapa orang ini tidak percaya pada Mary? Meskipun Mary dipaksa oleh paman Ken dan ayahnya untuk pergi ke semua pesta minum itu, aturan keluarga Davis sangat ketat, dan dia tidak pernah tidur dengan siapapun. Keira ingin menghampirinya dan memberinya pelajaran, tetapi dihentikan oleh Louis, yang menarik lengannya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ciri khas terbesar Alice adalah rasa percaya diri. Keira tidak tahu harus berkata apa. Alice terlalu percaya diri pada dirinya sendiri, itulah sebabnya dia menolak mempercayai orang lain. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini ciri khasnya? Dia merasa cemas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa hanya melihat Mary dipukul. Louis menatapnya dan melihat matanya dipenuhi kekhawatiran. Tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman. Kekhawatiran menyebabkan kekacauan. Keira selalu menjadi orang yang tenang dan menahan diri. Ketika dia sendiri dilecehkan oleh Poppy Hill dan dikutuk oleh Isla Olsen, dia selalu tetap tenang, tetapi sekarang dia gelisah karena Mary. Dan karena beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, hatinya terasa sedikit masam. Louis terbatuk untuk menahan rasa masamnya. Kalau dia benar-benar dipukuli, kita akan selesaikan masalah ini. Keira, mendengar kata-kata itu, mengangguk, kita hanya bisa melakukan itu. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Chad berjalan mendekat sambil membawa cambuk, mata Christina dan Victoria berbinar, dan tanpa sadar mereka berjalan ke sisi Alice sambil berbisik satu sama lain. Aku dengar dari Chad kalau cambuk ini sangat kuat. Siapa yang tahu anak haram siapa yang dikandungnya, satu cambukan dari cambuk ini saja dan anak itu bisa hilang. Jika sudah hilang, ya sudah hilang saja. Siapa yang menyuruhnya melakukan hal buruk seperti itu? Tapi menurutku Mary sangat peduli pada anak itu, dan jika anak itu pergi, dia tidak akan punya ide-ide gila lagi, kan? Keduanya terkikik dan berbicara tanpa berpikir, tidak menyadari bahwa ekspresi Alice semakin gelap dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, Chad menyerahkan cambuk itu kepada Ken. Ken mengambilnya dan mengayunkannya di atas sofa kulit, seketika lapisan kulit terkelupas dan isinya pun keluar. Orang-orang di sekitar terkejut. Apakah Maria benar-benar dapat bertahan terhadap cambukan seperti itu? Mary pun menggigil seluruh tubuhnya. Dia menatap tanda di sofa dan dengan takut mengalihkan pandangannya ke Ken. Berlutut, Ken berteriak padanya. Mary menggigit bibirnya, memohon, Paman Ken, bisakah kita menunggu sampai aku melahirkan untuk melaksanakan hukuman? Aku khawatir, aturan keluarga Davis tidak memberimu hak untuk tawar-menawar. Ken memotong pembicaraannya dengan marah. Ungkapkan siapa ayah anak itu. Jika tidak, kau tidak akan bisa lolos dari 5 cambukan ini. Mendengar ini, Mary menutup matanya dengan putus asa. Alice tidak mempercayainya, bagaimana mungkin dia bisa membelanya. Dia menatap Ken, mengepalkan tangannya erat-erat, dan perlahan berlutut. Melihat hal itu, Ken langsung mengangkat cambuknya. Tepat pada saat itu, berhenti. Bersambung ke bab selanjutnya.